Kembali lagi bersama saya di channel Demos. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mencari permasalahan dan memperbaiki masalah AC LG dual inverter yang mengalami permasalahan kurang dingin. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian suhu evaporator itu 13,5 derajat, suhu ruangan 29,5 derajat. Kemudian di sini di bagian bawah ampernya 2,5, voltase normal, kompresor hidup selama 74 menit, kompresor discharge dia 83 Hz 40. Oke, kenapa ini Hz-nya 40? Karena di sini dia sudah menggunakan mode watt control secara otomatis. Nah, di sini dari aplikasi ini saya membaca bahwa di sini unit AC untuk proses pendinginan ada permasalahan. Jadi di sini di bagian unit indoor setelah dibuka covernya, di sini teman-teman bisa perhatikan nih, ini ada dua evaporator. Evaporator yang atas itu pastikan dingin dan yang bawah juga dingin. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan nih, dari segi warna aja sudah beda. Ini warnanya udah agak basah, campur-campur air ya, ini basah tuh. Sedangkan evaporator yang bagian bawah ini itu tidak dingin ya. Kemudian di sini dari hasil Smart Diagnosis yang tadi saya cek itu evaporatornya terbaca 13 derajat ya untuk suhu evaporator. Nah, ini sensornya. Nah, ini sensor evaporatornya nih yang terbaca 13 derajat tadi. Sekarang kita ukur menggunakan tang ampere suhu. Ukur dia berada di 13 derajat. Nah, itulah tadi keterangan pada aplikasi Smart Diagnosis. Tetapi kenapa suhu ruangannya itu 29 derajat? Nah, setelah kita cek ternyata di bagian evaporator bawah itu tidak dingin. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan suhu di bagian evaporator dia 13, yang bagian atas ya. Sekarang kita cek yang bagian bawah nih. Bagian bawah. Oke, dia sudah menempel. Cek, dia berada di 24 derajat. Oke. Jadi ini fix. Masalahnya itu ada di bagian evaporator ini ya, yang tidak dingin bagian bawah. Nah, sekarang kita akan cek apa penyebab sehingga evaporator bagian bawah ini tidak dingin. Kita akan melakukan pengecekan ke bagian unit outdoornya. Indikasi yang bisa saya simpulkan itu bisa jadi karena adanya udara di bagian sirkulasi freon. Oke, jadi di sini kita akan buang dulu freonnya. Kita buka. Wah, ini hati-hati, ini saya kerja tangan satu ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ya, dari tadi ketika saya membuang freon itu tidak ada oli yang ikut keluar. Di sini untuk oli freonnya itu, freonnya tidak ada ya, cuman udara tok yang ada. Nah, ini menandakan bahwa benar ada udara ya. Oke, jadi ini kita proses vakum ya. Ini kita proses vakum sampai minus 30. Di sini sudah kita selotip, Suara mesin vakum antara proses dan stop itu harus sama ya. Oke, suaranya sama sudah. Itu menandakan bahwa proses vakum sudah selesai dan tidak ada indikasi kebocoran. Karena kalau suara mesin vakum itu sama antara proses dan stop, berarti itu
udara sudah terhisap semua. Selanjutnya ini akan kita langsung isi ulang freon ya. Nah, selang manifold kita ini sudah tanpa udara ya. Dia sudah minus 30 karena tadi proses vakum ya. Nah, ini tinggal kita pasang ke tabung freon, baru kita isi ulang. Oke, jadi di sini tekanan freonnya sudah mencapai ke 145 dan ampernya di sini 3,1. Keterangan di sini ampere dia minimal 2,8 maksimal 3,5. Oke, di sini untuk tekanan freon dan ampere sudah cukup. Sekarang kita akan melakukan pengecekan di bagian evaporator indoor. Apakah suhu di bagian evaporator indoor sudah berubah atau belum? Oke, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan, saya aktifkan dulu bleednya. Oh, baterai saya lemah. Nah, di sini warna evap sudah sama. Ini akan saya coba tempelkan tangan saya. Oke, nah di sini terdapat air, itu menandakan bahwa evaporator sudah dingin. Yang bagian bawah, yang bagian atas juga sudah basah. Nah, di sini kita bisa perhatikan di bagian suhu evaporator bawah. Ini sudah saya tempelkan ya di bagian evaporator bawah nih. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan suhu evaporator bawah itu berada di 16 derajat. Dimana itu sudah dingin ya untuk evaporator bawah. Kemudian kita pindahkan ke evaporator atas nih. Oke, jadi itu suhu evaporator di bagian atas ya. Nah, ini bagian atas saya tempelkan. Oke, jadi permasalahan pada AC ini itu dikarenakan unit AC tidak divakum saat instalasi pertama, sehingga AC dalam jangka beberapa bulan saat pemakaian itu mengalami permasalahan AC kurang dingin. Oke, semoga video ini